Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu berwajah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika entrepreneur bertemu dengan teknologi, itulah dinamakan technopreneurship. Ya, jadi kemarin ada 4. Saya membagi aktivitas kerja manusia menghasilkan uang. Itu ada 4. Apa saja? 1, employer. Ya, employer itu orangnya, istilahnya pekerja. Kalau aktivitasnya namanya employee, pekerja. Yang kedua, self-employee atau pekerjaan diri sendiri. Ya. Kalau orangnya ya pekerja diri sendiri, self-employer. 3, entrepreneur. Ini orangnya entrepreneur, artinya pengusaha. Aktivitasnya namanya entrepreneurship, usaha atau kewirausahaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah technopreneur. Ini orangnya, ya, technopreneur. Kalau aktivitasnya namanya technopreneurship. Karena kita ini di Universitas Ibrahim, mahasiswa santri harus memegang prinsip-prinsip akidah agama Islam. Ojo sampai lulus terus buka klub malam, buka toko miras, narkoba. Kan ojo. Sebetulnya kan bisnis Pak menguntungkan, barokah apa ora, halal apa ora, menurut ya harus kita pegang. Mereka SDN, kita tidak boleh menyalahkan yang lain, tidak boleh menjelek-jelekan. Tidak boleh menjelekkan itu. Kita juga tidak boleh merasa paling baik. Ya harus apa yang kita yakini, yang kita jadikan pedoman. Aku yakin agama Islam ini apik dari aku, dengan berbagai macam pengalaman saya, mulai mbah-mbah saya, orang tua, guru-guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai, pengalaman masuk menjadilah Pak Kris yang sekarang ini. Dan saya yakini, aku yakin Islam itu agama yang baik. Saya yakini, saya berdomani. Wes, titik. Ojo terus nyalahin agama yang lain, itu yang tidak boleh. Nah, karena kita harus menjaga perasaan yang lain. Benar. Lo bisnis kok dicampur-campur karo agama? Ya kudu itu. Kalau bisnis orang hubungannya karo agama terus piye? Jadi ini kan
jadinya kan aku mau nyadu nyarok sepenting untung. Ya harus dilihat pertama bisnisnya harus halal, wes halal harus manfaat barokah gitu loh. Gelap ikuti apa yang disampaikan Pak Anies, monggo. Nggak ikuti yoga. Jadi itu prinsip yang harus kita pegang. Ya, pertemuan apa kali ini studi kelayakan usaha. Jadi kemarin saya sudah minta teman-teman buat kelompok 5 orang. Nanti berperan 1 CEO, CMO, CFO, CTO, COO, berperan 5. Karena ada ini saya gambarkan di sini ya, sambil bayangkan ya. Kotak di atas ini ada dewan direksi pemegang saham. Ngerti saya? Jadi saya ikut ya duit, bentuknya duit tapi dirupakan surat. Nama suratnya adalah obligasi. Ya, nanti berapa persen? Saham ini 100%. Nanti dibagi. Contoh ya, contoh ini. Perusahaan sampean, ya ini nanti kan kalian akan membuat perusahaan. Sebentar lagi. Buat perusahaan itu nilainya berapa? Kok sampai beli kereta anggaran? Oh, perusahaan ini umpamanya wis 1 juta aja, jangan besar-besar buat tugas 1 juta. Berarti 100% sama dengan 1 juta. Pendiri perusahaan 5 orang kan, 5 orang itu kan, berarti 200 ribuan. Ya, berarti 20%. Megang surat 20%. Surat itu bisa satu itu nilainya bisa 1%. Gitu loh. 1% berarti per satu surat berapa? Satu surat berarti kalau berarti satu orang pegang 20 surat. Satu surat berarti berapa? 10.000. Ya, 10.000. Satu surat nilainya 10.000. Sekalian punya 20 berarti 200 kali 20% tiap orang. Wis, ayo. Nah, berarti sampean ini sebagai pendiri perusahaan dewan direksi. Ya, 1 juta. Nah, seumpama 1 juta ini saya toh, wis kalian kerja, saya yang naik. Butuh berapa sih? 1 juta Pak? Oke. Berarti 100% sama dengan 1 juta sama dengan 1 orang, saya sendiri pemegang saham utama. Jelas ya? Itu saya sendiri. Tapi kalau 5 orang ya 5 orang. Atau bisa juga 1 juta, 500.000 saya. Berarti saya pemegang saham 50%. Sing lainnya kalian. Berarti 10%. Gitu. Ketika ada rapat pemegang saham, saya yang kuasa. Karena saya yang pegang lebih banyak. Saya yang kuasa. Itu loh. Ketika saya tunjuk ini direkturnya yang jadi direktur, ya sudah semua harus tunduk. Mau saya pemegang. Saya memegang saham terbanyak. Ya. Ini. Paham ya? Itu namanya PPT. Jadi perusahaannya berbentuk
atau berbadan hukum PT perseroan terbatas. Modelnya dari saham. Seumpama berjalan, kemudian sahamnya naik nilainya, umpamanya jadi 100 juta. 100 surat tapi berapa nilainya? Tadi kan 10.000 karena 1 juta, sekarang nilainya 100 juta. Berarti per surat jadinya berapa? 100 juta berarti? Hah? Kira 1 juta. Satu juta. Iya, benar kan? Jadi 1 surat tadi 1 juta. Itu bisa berkembang ketika perusahaannya berkembang. Juga bisa menurun ketika perusahaannya menurun. Dan nanti tiap tahun ada tadi ya rapat pemegang saham, itu nanti ada pembagian hasil saham. Contoh umpamanya keuntungannya, katakanlah contoh ya 100.000 umpamanya. Contoh setahun keuntungannya 100.000. Ya wes dibagi 100. Ya berarti 1.000. Ya tiap pemegang satu tadi dapat 1.000. Lek sampean megang 20 suratnya berarti dapat 20.000. Jelas ya? Jelas ya? Nah itu apa namanya untuk pemegang saham. Makanya sekarang ini beberapa perusahaan yang kita tahu sudah dibeli. Contoh Instagram itu sudah dibeli. Siapa yang beli? Facebook. Ya. Instagram dibeli Facebook. Ya. Instagram atau Facebook. WhatsApp itu juga dibeli Facebook. Yang dibeli apanya? Sahamnya. Orangnya ya tetap, CEO-nya tetap, ininya tetap, perusahaannya tetap, sahamnya tetap yang dibeli. Itu loh. Ya. Awalnya Instagram nggak mau. Saya ingin membesarkan perusahaan saya sendiri. Si yang punya Facebook pintar, dia menegosiasi, jual Instagram ke saya. Instagram akan mati, segera mati kalau tidak dijual ke saya. Ya akhirnya negosiasi, nego-nego ya. Wes bro, ya akhirnya dijual. Dan sekarang Instagram sudah berpenghasilan. Dia ada Instagram Ads, itu dari Facebook. Ya. Facebook dapat penghasilan dari mana? Dari ads, dari iklan Facebook Ads. Sekarang ini saya cerita Indonesia ya. Sekarang ini di Indonesia banyak pengusaha yang rela membayar Facebook berpuluh juta, bahkan ratusan juta untuk beriklan di Facebook. Kenapa mereka rela mengeluarkan uangnya untuk iklan di Facebook? Kenapa? Ya karena banyak hasilnya lebih banyak daripada iklan.
dia iklan paling habis 50 juta, tapi dia dapat pemasukan dari situ sekitar 500 juta, kan juga apa-apa gitu. Pernah Facebook Ads? Belum pernah kan ya? Nggak apa-apa, dicek aja nanti di YouTube. Boleh buka YouTube ya? Boleh. Nah, ojo di Facebook. Kok ngoro update status. Terima kasih Pak Alis atas ilmunya. Saya sudah bisa Facebook Ads. Langsung di tag Pak Alis. Langsung tak bersih Pak Zehol Ustaz Suyono. Langsung screenshot. Jadi cerita biar ya nanti minimal pernah dulu Pak Alis cerita. Pak Alis dan alhamdulillah sudah beberapa kali juga iklan di Facebook pernah, di Google pernah. Jadi mereka mendapatkan pemasukan dari situ. Awal-awal ya Facebook tidak ada pemasukan, tidak ada pendapatan. Downloadnya gratis, lalunya gratis. Sampai coba nanti dicari sejarahnya Facebook ya, coba dibaca artikelnya. Sampai ada seseorang siapa itu yang menawarkan konsep bisnis di Facebook. Sekarang ini Facebook adalah media sosial terbesar di dunia. Ya, dari situ ads tadi itu, dan dia bisa menjangkau konsumen yang nice produk. Tahu nice produk ya? Nice atau nice, tulisannya itu NICHE, nice product. Ada yang tahu nice product? Ini harus diketahui. Kalian tidak perlu menjual banyak barang. Kalian tidak perlu menjual barang yang semacam-macam. Cukup jual nice product, barang yang nice, niche. Apakah barang niche itu? Nice product itu apa? Dia adalah produk yang detail, produk yang spesifik, yang dibutuhkan orang. Contoh, ini analisanya. Ilmu ini saya dapatkan di seminar kemarin. Kita ada seminar importer, gratis mau bayar. Nah ini tak kayak malakmu gratis. Ketika kita menjual itu cukup nice product. Apakah nice product itu? Kita lihat dulu kalian passionnya di mana. Tahu passionnya? Senenganmu nanti. Oh, saya senang di olahraga. Oke, olahraga. Olahraga apakah? Berarti produk olahraga. Produk olahraga itu sudah nice product apa belum? Belum, karena masih banyak sekali olahraga. Oke, kita ambil olahraga apa? Bola. Ya wis, olahraga bola. Sepak bola. Bola kan banyak juga. Ya, bola voli, bola basket. Kita langsung ambil sepak bola. Apakah produk
olahraga sepak bola ini nice produk? Belum. Produk di sepak bola masih banyak. Ada bolanya, sepatu sepak bola, kaos kaki sepak bola, jersey, apalagi deker, apa semacam-macam. Maka ambil lagi, berikut lagi, munculkan, umpamanya kalian mau di kaos kaki sepak bola. Sudah nice produk belum? Sudah nice produk. Apa mana yang sudah berbeda nggak? Kaos kaki sepak bola bisa berbeda lagi? Ya wes cukup punya. Jualan berarti sekarang ini sampai yang jualan kaos kaki sepak bola lengkapi di situ. Strategi pemasarannya gimana? Lah disinilah baru masuk teknologi. Entrepreneurnya, usahanya adalah jualan kaos kaki sepak bola. Tutup kaos kaki bayi ya, tutup kaos kaki anak-anak, tutup kaos kaki sekolah, tutup kaos kaki balet. Tapi kaos kaki sepak bola sampai harus lengkapi. Kaos kaki sepak bola, nah mungkin macam-macamnya, macam-macam ukurannya. Mungkin ada yang logo apa? Nah, logonya itu logo Manchester United. Nah, aku gak mau seneng bola. Barcelona. Saya tuh suka bola itu cuma timnas Indonesia. Itu tuh lihat timnas Indonesia, insya Allah pasti nonton. Dan rata-rata kalau saya nonton pasti kalah. Makanya kadang saya tidak usah tak nonton. Nanti lihat highlightnya aja. Makanya harusnya PSSI itu membayari saya agar tidak nonton. Ya dengan PSSI itu beberapa kali itu sudah saya titeni itu, saya kadang waduh malam ini kan ada sepak bola ya, padahal saya sedang di jalan perjalanan, saya tidak bisa nonton. Benar-benar menang, alhamdulillah. Tinggal lihat aja highlightnya, ya kan, highlight sepak bola ketemu semua. Pas nonton, wah, pas nonton mesti nonton dari kan kalah. Pesta ini, mesti tak nonton ke mana? Semenjak tak nonton belajar menang ya. Itu sudah nice produk. Makanya nanti ini tugas ini nanti teman-teman, apapun itu nanti ya. Kalaupun nanti jualan produk, ambil yang nice produk. Nah, baru setelah ketemu, baru menginjak ke teknologinya. Ya, teknologinya harus punya rumah. Apa rumahnya? Website. Jadi harus punya website. Kalau offline jualan harus punya toko, tempat, rumah. Wes, sampai jualan offline harus punya tempat, entah itu rumahnya sampean, entah itu pinggir jalan, tapi kan harus ada alamatnya. Jualan di mana? Oh, di Comat Skorji sebelum lampu merah kan gitu. Jualan di mana? Oh, di Baluran pas di tengah Lawas gitu. Saya buat gubuk di situ, bikin jalan masukin ngalah sopos itu. Harus punya tempat. Jualan di mana? Tidak punya tempat, Pak. Jualan mana ini digodaan
tempat kan aneh. Harus punya, entah itu rumahnya sendiri, kartu nama, PT apa, bangun tidur sejahtera. Bangun tidurnya berarti Ya, bangun tidur sejahtera. Alamat jalan apa, Mawar nomor 56 Sukorejo Situbondo. Apa omahku dhewe ya apa? Siapa nama? Ijar. Nama Iza Direktur. Lama. Gak apa-apa. Direktur dhewe PT Bangun Tidur Sejahtera. Kantornya udah omahe dhewe. Pekerjaannya di bola-bola ini, ayo kerja lagi itu. Gak apa-apa. Itu kalau online harus punya rumah namanya website. Kalian yang punya teknologinya bisa. Bisa buat website? Bisa. Kalau belum bisa berarti harus segera sebelum lulus Harus bisa. banyak pakai JS. Itu e-commerce-nya. Usahanya, entrepreneurnya adalah jualan kaos kaki apa, sepak bola. Teknologinya adalah e-commerce menggunakan website. Sudah, inilah namanya teknologi. Usaha bertemu dengan teknologi. Jelas? Jelas. Atau membuat belikan.com. Apa? Nitip dana. Cek. Kalau GoFood kan beli ya. Ini. Nah, ini kunci lagi. Be the first or be the difference. Jadilah yang pertama atau yang berbeda. Gak bisa jadi pertama, berarti harus jadi berbeda. Beliin.com itu aplikasinya ya. Tolong belikan ayam goreng di pasar Sebagus, sate di depan Pegi, nasi sodu neng Boyen. GoFood bisa gak? Gratis. Isoter beliin.com dia isi langsung masuk. Oke, siap. Nah, total apa bu? Ayam goreng, sate, nasi sodu total 50.000. Mas kirim Sebagus Sukorejo 10.000, total 60.000 bayar. Beliin.com belikan. Buat ini nanti dari mana penghasilannya? Yang belikan dari jasa, ya bayar jasa ongkos kirim. Buat saya tanya dulu sebelum ke ini, Gojek dari mana penghasilannya? Dari jasa ya, dari drivernya, pesanan driver. Kenapa senang driver? Karena itu setiap kilonya itu Bayar 2.000 masuk ke perusahaan itu. Kalau nggak salah saya yang baca. Apakah Gojek itu dapat penghasilan dari Mojek? Dari Mojek tidak? Kalau drivernya dari mana? Bukan.
Gojeknya, maksud drivernya. Oh. Katanya Gojek perusahaan, ini sampean ini sebagai perusahaan, bukan sebagai driver. Gojek tidak dapat penghasilan dari Gojek. GoRide ya GoRide. GoFood, apakah Gojek dapat memasukkan dari jualan makanan? Tidak, dari aplikasi. Jadi contoh yang GoRide ini, si driver itu ngasih deposit. Contoh umpamanya 50.000. Setiap kali dia nanti dapat order, maka depositnya berkurang. Umpamanya 2.000, berkurang 2.000. Nanti ada lagi order lagi masuk ke aplikasinya, depositnya kurangi lagi 2.000 sampai 0. Wes 0, sudah dia tidak bisa lagi menerima orderan lagi, tidak ada notifikasi masuk, maka dia harus deposit lagi dari situ. Makanya Gojek itu bukan perusahaan transportasi, tapi perusahaan aplikasi. Startup bisnis, startup bisnis. Nah, itu sudah technopreneurship gitu. Ya kita mulai nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil saja tapi realistis yang bisa kita kerjakan. Karena saya bilang bisnis yang baik adalah bisnis yang jalan dan menghasilkan. Jalan untuk orang menghasilkan langsung kerja bakti. Versi Pak Ahlis kita baik. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berjalan, menghasilkan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan supaya ya. Tak doakan semuanya. Jangan ngantuk ya, semuanya saya doakan semoga mendapatkan rezeki yang banyak, halal, manfaat. Amin. Yang penting sangat terasa sekali. Ya saya tidak terasa. Ya nanti lah. Ketoknya gajinya wakan, tapi kok ya kurang. Jenenge gak barokah. Gajinya sidik tapi kok ya cukup. Jenenge gaji barokah. Terus yang manfaat itu sing piye? Manfaat sama dari agama yang barokah. Kalau manfaat itu dia bisa jadi amal jariah. Itu rezeki sama oleh rezeki sama sisihkan saudara infak itu jenenge sing manfaat. Oh iki digawe apa cukup, nah itu jenenge barokah. Gawe ibadah. Nah, itu makanya manfaat barokah. Contoh lagi, kalau kemarin sempat saya contohkan yang kerupuk, yang buat aplikasi menyatukan semua pedagang kerupuk ya, dalam satu aplikasi. Ya. Saya contohkan lagi, nah umpamanya buat layanan doa.com. Layanan doa. Latar belakangnya adalah banyaknya hafidh ya belum bekerja dengan apa istilahnya layak. Akhirnya rata-rata lupa
karena tidak dimutolaah lupa. Ini sempat saya bahas dengan teman saya, kita akan buat aplikasi layanan doa. Sempat. Jadi nanti ada yang membutuhkan doa, namanya layanan doa. Nanti ada program khataman bil goib, ada khataman bin nadar, tahlilan, hadat. Tinggal pilih menunya. Ya nanti tidak usah dipatok harganya, kita sukarela seikhlasnya. Nanti dia transfer berapa? 1 juta. Ya wes, 1 juta yang baca siapa? Kalau beli boleh harus hafid, ya, tahu hataman Al-Quran dulu, tahu hataman Al-Quran dulu itu tanpa baca Al-Quran itu dulu. Sehingga mesti hafid. Rangkir orang bisa untuk dulu. Lagi nader sambil baca. Apa contohnya ada kira-kira yang betul? Banyak. Yuk sekarang kita di lingkungan pesantren, muda santri 10 itu sebentar misalnya, kayak gimana? Kalau sama-sama, ini kota-kota itu, saya butuh ditahlilkan orang tua saya. Ya mereka harus cari kan, bahaya. Nggak usah aplikasi saja. Sementara ini layanan doa ada, tapi mohon maaf, non muslim itu ada layanan doa, bisa dicek. Islam sepertinya belum ada, ya, karena masih menganggap ini kayak tabu lah ya, menganggap tabu. Tapi saya kira no problem kalau bisa dijelaskan secara ilmiah, latar belakangnya jelas. Jangan sampai siapa? Ya sampai ya. Masuk tahfidz kok dari aplikasi kan iso. Sampai yang entah itu berbasis website online atau berbasis aplikasi mobile. Terserah sampai. Ini ide. Dapat masukan dari mana nanti kira-kira sampean perusahaannya? Dapat masukan dari mana? Kira-kira mbok potong kaya dikrumen potong bayarane ayo kayak apa? Lah iya kan potong berarti kok dikrumen motong bayarane tahfidz. Jangan di situ. Jadi tidak harus mendapatkan itu langsung. Kalau kalian buat aplikasi seperti itu bisa satu iklan. Jadi sambil-sambilnya iklan, mau iklan di aplikasi ini silakan hubungi admin. Masuk? Dua, donasi. Untuk pengembangan aplikasi ini, bagi yang mau donasi silakan rekan ini donasi. Jelas? Jadi bisa dari itu. Tahu Semadam? Iya Pak. Semadam tahu? Tahu Pak. Entrepreneur atau teknopreneur? Entrepreneur atau teknopreneur? Teknopreneur. Dia apa? Mengembangkan aplikasi antivirus. Penghasilannya dari mana? Donasi. Yang pro itu juga Pak? Iya, sama member premium. Aplikasinya digratiskan semuanya, tapi ya terbatas, fiturnya terbatas.
Kalau mau pro, member bayar, membership. Yang kedua, donasi. Tuh, perusahaan. Berjalan nggak perusahaannya? Berjalan sampai sekarang masih aktif terus. Cek semakin terkait. Itu sudah entrepreneurship. Kalau kalian sudah memahami itu, insya Allah gak nganggur. Orang nganggur saja kalian gak akan nganggur. Lulus kerja gak apa-apa, kerja sih cari pengalaman, sambil lalu nanti mengembangkan usahanya. Ya sekarang ini kita tulis dulu bisnis plan-nya, buat rencana usaha. Siapa tahu nanti sampai bisa jalankan. Paham? Kita tulis ini sudah saya kasih contoh bisnis plan. Ya. Sudah di-copy kemarin rencana bisnis atau bisnis plan. Ini yang saya contohkan lembaga pendidikan komputer. Ini dulu adalah tugas saya juga, dan alhamdulillah sudah saya jalankan. Ya, sekarang juga saya jalankan di sini. Ya, bisnis saya yang bertahan ini salah satunya sekarang lembaga pendidikan komputer. Masih ada, saya buka juga di sini. Saya tanya sekarang, ketika saya buka lembaga pendidikan komputer, itu entrepreneur atau technopreneur? Entrepreneur atau technopreneur? Entrepreneur. Kalau dari technopreneur berarti isi project dulu, isi dulu. Entrepreneur usaha, technopreneur usaha tambah teknologi. Sekarang lembaga pendidikan komputer ini entrepreneur atau technopreneur? Sekarang kita tanya lagi. Sampai yang jualan cilok, entrepreneur atau technopreneur? Entrepreneur. Ya maksudnya si usaha ya, sudah punya anak buah. Entrepreneur atau technopreneur? Entrepreneur. Sampai yang jualan komputer, ya, punya toko komputer, ada karyawannya. Entrepreneur atau technopreneur? Entrepreneur. Sampai yang jualan kursus komputer, entrepreneur atau technopreneur? Mana dulu? Belum ada teknologinya. Iya, makanya entrepreneur bukan sampai yang buka kursus komputer online, entrepreneur atau technopreneur? Usahanya apa? Kursus komputer. Teknologinya apa? Online. Buat sekarang yang sedang viral, yang sedang ramai apa? Ruang guru. Ruang guru. Itu lah. Wah, penghasilannya sudah enak. Bahkan dia sudah nyewa artis untuk jadi brand ambassador-nya. Siapa brand ambassador-nya Ruang Guru? Siapa? Brand ambassador-nya? Dulu yang ini, aduh lupa saya. Siapa? Ya sudah dibilang Iqbal. Zulia Kopi Zulia. Jadi brand ambassador.
Ya ilmu-ilmunya hasilnya apa hasilnya? Hubungannya prima dama, Ganesha operation. Itu kan yang offline, ya loh. Offline, prima dama kursus dulu, kursus LBB, lembaga bimbingan belajar. GO, kekerasan dalam Ganesha operation. Offline semua. Mereka punya tips and trick. Bahasa Inggris mengerjakan soal tanpa harus membaca. Tanpa harus membaca, iso bener kan? Dengan tips and trick. Kok tahu Pak? Saya pernah mengikuti. Karena ada polanya. Artinya itu tidak usah baca paragraf. Baca. Oh, so ada polanya. Masuk. Dan itu mereka bawa jadi online, namanya ruang guru belajar online. Soalnya member satu member setahun dia kalau nggak salah sekitar 3 juta. Cukup username password ruang itu sudah kalau itu sudah masuk online. Tapi kalau masih seperti ini masih tapi ini saya jadikan contoh saja ya, nanti terserah kalian buatnya. Jelas? Ya, nanti terserah kalian buatnya. Saya minta tolong 5 kelompok 5 orang satu kelompok, jabatannya tadi 1 CEO, Chief Executive Officer. Ini yang bertanggung jawab jalannya perusahaan. Terus CFO, Chief Management Officer, dia yang bertanggung jawab manajemennya, administrasinya, surat-surat legalitas, dia yang menangani. CTO, Chief Technology Officer. Nah, ini yang teknologinya. Kalau budget dia yang rancang. Nah, ini. 4. CFO, Chief Financial Officer. Keuangan. Mas keuangan semuanya. Masukan pengeluaran semua. Terakhir COO, Chief Operational Officer, dia yang bertanggung jawab operasional perusahaan. Ya apa gulune sing ora nggih kopi Indonesia, nggih kopi kabeh, air galone, terus sabun atau lampunya, listriknya, airnya, sibuk 5 itu. 5 orang ini sudah bisa membangun sebuah perusahaan. Tadi dewan direksi, di bawahnya itu CEO. CEO ini bisa juga merangkap sebagai direktur, ya. Tapi bisa juga direktur sendiri, CEO sendiri. Itu juga bisa. Cara nganu pengurus harian. CEO ini kepala pengurus harian, CEO. Terus bawahnya gini 4 CFO, CTO, CFO, CEO. Di bawahnya CFO nanti ada, kalau mau di bawahnya itu ada lagi, tapi nanti kalau perusahaan kalian sudah besar itu di bawahnya manajer. Jadi manajer di bawahnya manajer keuangan, manajer administrasi, bawahnya lagi baru nanti staf lagi, bawahnya staf keuangan, staf administrasi, bawahnya pegawai banyak besar. Di bawah CTO ada manajer, mungkin manajer website, manajer aplikasi mobile, manajer apa, operator, banyak lagi. Semua sebenarnya sekarang 5 orang ini. Ya. Kalau sekarang sampean yang buat, berarti sampean jadi pendiri sekaligus pemilik perusahaan. Sangat
sejahtera. PT, contoh umpamanya PT Bangun Tidur Sejahtera, dia bisa saja punya banyak bidang. Sekarang satu saja. Jadi umpamanya PT Bangun Tidur Sejahtera ini dia mau buat mau usahanya barang bekas.com, jual beli barang bekas, buka saja barang bekas.com. Semuanya tentang bekas-bekas nengok, tapi tidak termasuk bekas istri orang. Aplikasinya bukan hanya jualan, tapi bisa juga permintaan. Contoh, saya mau nyari hadis eksternal yang bekas, terus dilempar, posting lah, istilahnya ya, ditawarkan. Nanti kan banyak yang nawarkan, ya, mereka yang punya barang kan nawarkan. Jadi ada memposting, saya butuh hadis eksternal yang bekas saja, terima kasih. Nah, nanti kan banyak juga. Terus bisa dapat penghasilan dari mana kalau seperti itu? Kalau buat kayak barangbekas.com, iklan bisa, membership juga bisa, tapi yang premium. Nanti harus ada bedanya. Kalau iklannya member di atas, umpamanya toko A, umpamanya dia jual barang bekas-bekas di atas. Mau cari stroller kereta turun bayi, cari stroller bekas yang masih bagus, banyak yang awal. Unit bisa banyak data, tapi sementara satu saja. Makanya di sini pertemuan kita adalah studi kelayakan usaha, apakah layak tidak. Kuncinya tadi, be the first or be the first. Gitu. Oke, saya tunggu. Terima kasih.